Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar hari ini? Semakin sehat apa semakin gawat? Harapan saya Ibu dan Bapak semuanya pada kesempatan kali ini semakin sehat ya, bukan semakin gawat. Kalau semakin gawat ya ke unit gawat darurat. Ada satu cerita pagi ini atau siang ini, ada yang bertanya, Pak, kalau makan rawon boleh enggak? Nah, saya jawab, kalau halal ya boleh dimakan. Setelah saya tinggal ngajar anak-anak sekitar 1 jam, kemudian saya jawab lagi, tetapi kalau untuk treatment ikhtiar penyembuhan asam lambung ya jangan dulu. Tapi mungkin rawonnya sudah habis ya, rawonnya sudah dimakan habis jadinya. Karena jawaban saya tadi menjawab pertanyaan, Pak, makan rawon boleh apa enggak? Ya boleh, sepanjang halal ya boleh dimakan. Siapa yang ngelarang kan? Yang larang nggak boleh makan kan nggak ada. Terus selang 1 jam lebih saya tinggal ngajar anak-anak, terus baru saya jawab lagi di WA. Tapi kalau untuk ikhtiar penyembuhan asam lambung ya jangan dulu kalau rawon. Tapi kan harapan saya rawonnya makannya sudah habis. Jadi tidak apa-apa ya, penuh keyakinan saat makan rawon itu kan penuh keyakinan, jadi tidak masalah. Yang bermasalah itu kan ketika melakukan sesuatu itu ragu-ragu. Nah, ketika yakin sih tidak masalah ya, yakin saja, kalau yakin ya yakin. Nah, kalau ragu-ragu ya tinggalkan. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, sekarang saya ingin bertanya, apakah ada di antara Ibu dan Bapak semuanya yang pernah mengalami istilahnya merasa salah dalam kehidupan nyata saat ini? Nah, pernah mengalami kesalahan atau merasa salah jalan dalam mengarungi kehidupan ini? Nah, apakah pernah mengalami seperti itu? Nah, atau jangan-jangan malah merasa tidak pernah tersesat karena tidak punya tujuan hidup sama sekali. Nah, alhamdulillah, insya Allah punya ya, setidaknya punya tujuan hidup yaitu di akhirat kelak. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu dan Bapak semuanya, saya ingin cerita saja, ngobrol tentang salah jalan, tetapi dalam konteks hidup di dunia. Nah, apa sih sebenarnya yang dinamakan salah jalan itu? Atau seperti apa tersesat jalan itu? Nah, salah jalan adalah ketika kita berada pada kehidupan yang tidak kita inginkan. Misalnya, dan Bapak semuanya punya cita-cita dulu saat kecil misalnya. Saat kecil punya cita-cita, ketika ditanya, adik mau jadi apa? Oh, saya pengen jadi dokter. Ada ditanya, Mas pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi polisi. Nah, ketika Ibu dan Bapak itu yang satu pengen jadi dokter, yang satu pengen jadi polisi, kok saat ini jadi tukang becak, nah itu salah jalan apa tidak? Jadi salah jalan itu adalah satu kondisi di mana kita itu tidak sesuai satu posisi kehidupan yang kita inginkan. Nah, tapi dalam sudut pandang yang lebih luas lagi, yang enggak sudut pandang yang sangat sempit seperti itu. Jadi ukurannya adalah apakah kita itu merasa bahagia ataukah tidak dalam posisi saat ini. Ketika dalam posisi saat ini, apapun profesinya, kok Ibu dan Bapak semuanya menerima dan bahagia dengan kondisi saat ini, ya berarti tidak salah jalan. Akan tetapi ketika dalam posisi kondisi saat ini Ibu dan Bapak semuanya merasa tidak bahagia, nah, coba cek, bisa jadi ada yang salah nih, bisa jadi salah jalan. Salah jalan apa? Salah jalan dalam kehidupan ini. Nah,
Coba di apa, bila dicek ulang, bila bahagia berarti eh, ibu dan bapak berada di jalan yang benar, dan silahkan dilanjutkan. Nah, banyak sekali orang-orang sahabat-sahabat kita, ibu dan bapak, mungkin termasuk diantaranya itu merasakan satu keterpaksaan, merasakan satu apa istilahnya, ya keterpaksaan, terpaksa apa? Terpaksa ikhlas, terpaksa menerima, terpaksa ikhlas alias berusaha menerima kondisi yang tidak bahagia itu, kondisi yang tidak nyaman itu, dipaksa-paksa kita itu bahagia. Nah, dari apa istilahnya itu, keterpaksaan untuk ikhlas, keterpaksaan untuk menerima satu kondisi yang dirasakan oleh ibu dan bapak semuanya, di situ akhirnya apa? Akhirnya ibu dan bapak semuanya mengalami satu kerugian. Nah, satu kerugian apa? Karena ikhlasnya terpaksa, karena menerimanya juga terpaksa, dipaksa-paksa untuk ikhlas, untuk menghadapi kenyataan yang memang saat itu, waktu dulu itu menyakitkan mungkin, menyedihkan mungkin, atau bikin marah mungkin, bikin kecewa mungkin, yang akhirnya terpaksa menerima. Ya udahlah, mau gimana lagi, mau apa lagi toh, ya udah saya terpaksa ikhlas. Nah, mungkin kejadiannya sesepele itu, sesepele itu, akan tetapi berulang sekali, dua kali ibu dan bapak semuanya mengalami apa, keterpaksaan ikhlas ini, akhirnya ya coba bayangkan ketika 1 minggu 1 kali terpaksa ikhlas saja misalnya, 1 bulan sudah empat kali masalah ya, empat kali masalah kita ibu dan bapak semuanya menerima dengan terpaksa, ikhlas dengan terpaksa. Ikhlas bukan ridho. Kalau ikhlas ridho, los tanpa ada embel-embel, ya itu namanya ridho, ikhlas, benar-benar ikhlas. Akhirnya menimbulkan satu tekanan batin, satu luka batin, satu kesakitan hati, ataupun juga trauma tersendiri. Maka dari itu ibu dan bapak semuanya, hal-hal yang seperti ini itu bisa memicu satu problem di masa datang, yaitu namanya anxiety, kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, hawa nih itu takut, serba takut, cemas, dan lain sebagainya. Tidak sadar, tidak menyadari kalau sebenarnya hal-hal kecil, problem rumah tangga inilah sebenarnya letupan kecil, riak-riak kecil yang tidak diselesaikan, riak-riak kecil yang tidak diikhlaskan, dituluskan, diridhokan. Inilah yang nantinya juga ini adalah menjadi satu akar masalah. Makanya ibu dan bapak semuanya, di materi yang nomor 3 di terapi asam lambung yang nomor 3 ya, yang dari email ya, yang dari email itu kita mengajari bagaimana ibu dan bapak semuanya bisa mendata masalah itu, ditulis, didata kejadian-kejadian apa saja yang pernah dialami dan sifatnya itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ini bisa marah, bisa kecewa, bisa kesedihan yang berlebih, bisa sakit hati, bisa dendam, satu luka hati, dan lain sebagainya. Nah, itu ditulis satu persatu. Oh, masalah dengan pasangan kayak gini, ditulis di buku 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dipetakan lagi masalah yang lain dengan orang tua mungkin. Oh, 1, 2, 3, 4. Ketika ada masalah lagi misalnya, oh dengan mertua, catat lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian ada masalah lagi mungkin dengan tetangga, dengan saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Tulis saja 1, 2, 3, 4. Atau mungkin secara pribadi punya trauma apa? Oh, pernah kejatuhan tekek misalnya, atau pernah kejatuhan cecak misalnya. Kemudian itu menjadikan satu trauma tersendiri. Kemudian serba takut, serba cemas, itu juga diterapi apa? Oh, 1 pernah kejatuhan tekek, yang kedua pernah kejatuhan cecak, yang ketiga misalnya pernah di teladung ayam itu apa ya? Dipatuk ayam, atau kemudian pernah dipatuk ular, pernah ditabrak sapi misalnya. Kemudian hal-hal ini menjadikan satu trauma. Nah, itu juga harus diterapi satu persatu. Nah, intinya terapi bagaimana ibu dan bapak semuanya itu mengikhlaskan kejadian-kejadian yang dialami itu. Ikhlas tanpa embel-embel ya, ikhlas tanpa syarat. Jadi kalau ikhlas ya ikhlas. Nah, caranya bagaimana? Didata dari satu persatu itu, ini ngulangi ya. Dari satu persatu itu, ibu dan bapak semuanya habis sholat, mungkin boleh habis sholat, boleh di waktu-waktu yang lain, mungkin terserah lah, silahkan waktunya. Nah, ibu dan bapak semuanya, kalau misalnya saya contohkan ketika habis sholat ya jangan keburu pergi lah.
kita bertafakur dulu, bertafakur tentang kehidupan kita, tentang perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, kenapa bisa mengalami kecemasan. Flashback ke belakang, dicari masalahnya, diingat-ingat tentang selama berumah tangga dengan pasangan kita, atau selama mungkin hidup bersama orang tua, bertetangga dengan orang lain, tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya. Nah, tapi baiknya satu persatu ya, oke, kita terapi dulu, selesaikan dulu masalah dengan pasangan. Caranya bagaimana? Caranya ya kita bertafakur tentang kehidupan kita, kejadian yang kita alami. Ingat-ingat kejadian-kejadian masa lalu yang pernah dialami bersama istri atau suami. Diingat-ingat apa yang ibu bapak semuanya catat itu, diingat-ingat sambil mengingat-ingat Allah, sambil ingat sama Allah. Kejadian-kejadian diingat, sudah diingat-ingat, dibayangkan suasana nggak nyamannya itu, bayangkan pas mungkin bertengkar dan lain sebagainya. Nah, setelah dibayangkan, dihadirkan dalam imajinasi kita, kemudian ibu dan bapak semuanya sebut nama Allah, curhatkan dengan Allah. Nah, jangan curhat sama saya, curhat sama Allah. Caranya bagaimana? Curhat sama Allah, tetap dalam posisi diam, tertafakur, cerita sama Allah. Ya Allah, saya akui ya Allah, saya pernah mengalami kejadian sama mungkin istri saya. Saya sakit hati ya Allah sama istri saya. Misalnya kayak gitu ya. Ya Allah, saya kecewa sekali dengan dia. Saya akui ya Allah, istri saya nggak hormat sama saya, dan lain sebagainya. Sebutkan, curhatkan sama Allah. Saya sakit hati ya Allah, tetapi saya ikhlas ya Allah menjalani takdirmu ini. Saya terima kondisi ini apa adanya ya Allah. Saya pasrahkan ketenangan pikiran saya kepadamu. Saya pasrahkan kesehatan tubuh saya kepadamu ya Allah. Saya memaafkan istri saya. Saya melepaskan pikiran-pikiran benci, sakit hati, dendam kepada istri saya. Saya lepaskan ya Allah. Saya memaafkannya. Saya memaafkan diri saya ya Allah. Astagfirullah. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh diulangi lagi dari awal. Ya Allah, saya mengakui perasaan pikiran saya ya Allah, marah, sakit hati, dendam pada istri saya ya Allah. Tetapi ya Allah, saya menerima kondisi ini apa adanya. Saya ikhlaskan menjalani takdir-Mu. Saya pasrahkan ketenangan saya kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan kesehatan tubuh saya kepadamu. Saya memaafkan istri saya. Saya melepaskan perasaan marah, benci, sakit hati pada istri saya. Saya lepaskan. Astagfirullahaladzim. Diulang-ulangi istighfarnya, sholawatnya diulang-ulangi. Kemudian kalimat tadi curhat kita pada Allah juga diulang-ulangi. Kapan berhentinya? Ketika ibu dan bapak semuanya saat beristighfar dan berselawat itu benar-benar di dalam hati ibu dan bapak semuanya sudah merasa plong, sudah merasa ridho, sudah merasa tulus ridho. Dengan apa? Dengan
dengan kejadian yang pernah dialami, sakit hatinya sudah tulus, sudah ikhlas, sudah diterima, sudah ikhlas menjanda bahwa itu adalah proses perjalanan takdir dari Allah. Ketenangan pikiran, perasaan, hati dipasrahkan sama Allah. Fisik, kesehatan juga dipasrahkan sama Allah. Kemudian memaafkan istri kita, apapun kesalahannya, maafkan suami, ibu dan pak, ibu semua, apapun kesalahannya dimaafkan. Kemudian pikiran-pikiran negatif, benci, marah, sakit hati tadi dilepaskan. Lepaskan maksudnya kemana? Dilepaskan, dikembalikan sama Allah. Kemudian beristighfar, mohon sama Allah bahwa di situ kita punya salah dan dosa. Kita istighfar sama Allah, astagfirullah, dan bersalawat kepada Nabi sebagai memo doa kita, memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah merasa plong, lega, ibu dan bapak semuanya baru berhenti. Namun ketika masih ganjel, masih belum plong, ya jangan berhenti dulu. Jadi bisa jadi saat terapi itu bisa jadi 5 menit, bisa jadi 10 menit, bisa jadi setengah jam, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam. Sampai benar-benar plong, ketika ibu dan bapak semuanya plong, los, nyaman semuanya. Insya Allah. Amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya, keluarga ibu dan bapak semuanya, keluarga saya, dan kita semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat, panjang rezeki, panjang usia, keturunan yang salih-salih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.